Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini, saya dari kelompok 5. Dan kali ini saya ingin menunjukkan cara pengerjaan tugas dari pertemuan 7. Kita mulai dari tugas terstruktur 1 dulu. Nah, di sini di tugas struktur 1, kita diminta untuk membuat tabel seperti gambar di atas. Nih, kita buat tabel ini dulu. Setelah itu kita buat tabel ini juga di sheet yang sama. Terus kita harus melengkapi bagian yang kosong dengan menggunakan rumus. Nih, bagian-bagian kosong yang ini nanti kita isi pakai rumus-rumus Excel. Nah, di sini dia udah ada ketentuan sama petunjuk penyelesaiannya. Pertama, kita udah bikin ini dulu. Terus kita pertama-tama harus isi nama kelasnya dulu. Nah, di petunjuknya, nama kelasnya kita harus pakai rumus kombinasi if dan left. Setelah itu, di ketentuannya kita harus pakai 2 karakter awal di kode kelas. Kode kelasnya kita pakai nomor induk ya. Nih, di sini kode kelasnya dia ada CI, ada GD, ada MO, ada SP, ada YP. Nih, yang paling kiri, makanya kita pakai rumus left karena dia ada di sebelah kiri. Nah, kita cukup menggunakan 2 karakter aja. Jadi kita harus pakai tanda pemisah 2. Setelah itu kita pakai tutup kurung. Lalu dari komputer kita harus keluarin logical testnya. Logical test itu, misalnya di sini dia ada MO, dia nama kelasnya bakal nunjukin Microsoft Office. Nih, kita kan suruh nama kelas nih, nanti dia jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya dia di sini tulisannya MO, nama kelasnya bakal muncul apa gitu. Kita langsung aja sama dengan di sini kita tulis contohnya MO, tanda kutip lagi, tanda pemisah, tanda kutip. Nah, MO itu bakal jadi Microsoft Office. Jadi kita langsung tulis Microsoft Office. Oke. Setelah itu kita pakai tanda kutip lagi, kita tanda pemisah. Selanjutnya, kita menggunakan rumus yang sama. Karena di sini nggak cuma MO, di sini juga ada CI, ada YP, ada SP, ada GD. Kita lanjut ke rumus if lagi. Setelah itu kita langsung pakai tutup kurung aja. Kita pakai tutup kurungnya 5 karena data yang kita input ada 5. Terus kita enter. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Dia bakal keluar kan, MO bakal jadi Microsoft Office. Lanjut, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kalau CI dia bakal jadi Computer Introducing. Kita lihat di sini. Dia benar CI jadi Computer Introducing. SP dia bakal jadi Senior Programming. Tuh. Jadi dia bakal ngikutin. Oke, selanjutnya kita harus isi kolom di status ini. Kita pakai tabel 1 karakter terakhir dari kode status. Kita lihat dulu. Kode status nih. Status kita pakai nomor-nomor di sini. Jadi, kita masukin nomor di paling kanan. Kita lihat dulu. Untuk rumusnya menggunakan rumus right. Karena kita tinggal ambil aja rumusnya di sebelah kanan. Sama dengan right. Di sini kita ambil dari sini, ketik 1. Tanda kurung 1. Karena kita mau ambil 1 karakter aja di paling kanan, langsung enter. Nah, dia bakal muncul 2. Kita tarik sampai ke bawah. Dia bakal ngikutin di sini 1, di sini 1, 4, 4, 2, 2 gitu. Lanjut kita mengerjakan di pekerjaan. Kita tulis di pekerjaan, dia pakai if dan right. Kita pakai rumus itu, pokoknya dari data tabel. Nih, data tabel yang tadi. Ini pekerjaan. Kita pakai status yang ini karena di sini pakai tabelnya menyesuaikan di status. Sama dengan kita pakai di nomor induk lagi, sama dengan if
terus right, kita pakai ini titik tanda pemisah 1. Nah, kita pakai 1, yang tadi kan dia di 2 karena dia 2 karakter. Di sini kita cukup pakai 1 karakter aja di paling kanan. Terus kita tulis lagi sama rumus yang tadi, kita harus nyari logical test-nya. Nah, nih di sini 1. Kalau kita pakai 1, dia bakal muncul pelajar. Kita tulis di sini pelajar. Nah, kita tulis lagi rumusnya if. Kita tulis right. Nih. Terus kita pakai kolom yang sama dengan lagi. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Setelah itu, karena dia udah habis, kita langsung ditutup aja pakai tutup kurung. Karena kita pakai 4 logical test, jadi kita tinggal tutup kurungnya 4 kali aja. Setelah itu kita enter. Nah, dia bakal muncul wira swasta. Langsung kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita langsung isi ke hari khusus. Nah, di sini di hari khusus dia menggunakan rumus if dan left. Kita pakai di kiri lagi. Pakai left. Nih, hari khusus sesuai dengan data tabel. Nih, kita isi dengan jadwal. Hari khususnya dia jadwalnya tuh kapan aja nih. Misalnya dia CI dia pakai computer introducing, dia jadwalnya Senin sampai Selasa aja. Kita pakai if. Karena dia butuh yang di sebelah kiri, nih, dia pakai kode kelasnya di sebelah kiri, 2 karakter, kita pakai left. Terus, koma, 2, kita pakai 2 karakter. Nah, sama kayak tadi, kita langsung sama dengan kita cari logical test-nya. Nah, logical test-nya dia kalau CI, dia bakal jadi Senin sampai Selasa. Kutip, CI, Senin sampai Selasa. Kita pakai if lagi. Tuh. Nah, dia sama ya. Kita pakai logical test-nya 5 kali. Kita tanda kurungnya dia 5 kali. Nah, setelah ini kita tinggal enter aja. Nah, dia bakal jadi Senin sampai Kamis. Nah, kita cek dulu. MO dia harusnya Senin sampai Kamis. Benar, dia Senin sampai Kamis. Lanjut kita pengerjaan ke biaya. Nah, di sini petunjuknya biaya, cara pengerjaannya dia sama, if dan left. Dia pengerjaannya sama. Seperti sebelum-sebelumnya, kita langsung sama dengan if. Kita sama lagi pakai left. Nah, dia pacuannya di nomor induk lagi. Karena kita mau ngambil MO-nya. Tanda kurungnya kita pakai 5 kali. Selanjutnya kita langsung enter. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Kita cek lagi. Di sini dia MO. Nih, dia MO, dia jadi biayanya harusnya 300 nih. Dia bener. Dia 400. Oke, lanjut. Di sini kita bakal isi di kolom diskonnya sesuai petunjuk. Di sini kita lihat petunjuknya. Nah, di sini kita bakal kasih diskon 15% untuk siswa yang ngambil program senior programming atau siswa yang berstatus pelajar. Jadi, yang programming terus dia statusnya pelajar, dia bakal dapat diskon 15%. Nah, kebetulan di sini dia ada rumusnya nih. Dia udah dikasih rumusnya, jadi kita tinggal salin aja untuk rumusnya.
Setelah itu kita tempel di sini. Nah, di diskon. Kenapa dia pakai right? Karena di sini kita ambil di sisi sebelah kanannya buat lihat statusnya dia pelajar atau bukan. Jadi kita lihat dulu di right-nya. Terus kita ambil satu karakter aja. Terus di sini kalau misalnya dia jadi pelajar kan dia 1. Nih. Di sini dia pelajar, dia 1. Dia bakal dapat diskon 15%. Jadi kita ke kolom H4 itu dia di biaya, langsung dikaliin 15%. Nah, selanjutnya kita ke if lagi, kita pakai left. Nih yang paling kiri. Kenapa kita paling kiri? Karena kita mau lihat dia ambil program apa. Nih, kita kan paling kiri kan kita harus kode kelasnya kan. Nah, di kode kelasnya itu tadi dia mintanya senior programming. Nih, senior programming. Jadi kita langsung logical text-nya SP. Kalau misalnya di sebelah kiri SP, dia langsung dapat diskon 15%. Jadi kolom H4 langsung dikali ke 15% aja. Setelah itu kita enter. Jadi yang ini berarti yang nggak dapat dia di luar pelajar atau programming. Dia nggak ambil programming. Lanjut ke jumlah biaya, kita lihat petunjuknya di jumlah biaya dia pakai rumus H4 kurang L4. Maksudnya itu dia ke jumlah biaya dikurangin khusus. Nih, kita lihat. Jumlah biayanya ini dikurangin diskonnya. Karena di jumlah biaya dia harus mengurangin diskon. Sama dengan langsung aja ini dikurang diskon. Karena dia nggak dapat diskon, jadi dia cuman 300.000 aja. Terus kita tarik. Nah, karena dia dapat diskon yang tadinya 100.000, dia kurangin diskonnya dapat 15.000, jadi dia harus bayarnya cuman 85.000 aja. Setelah itu, dijumlahin ini, dia harusnya menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, kita tarik dari atas sampai ini, langsung kita enter. Untuk selebihnya mohon maaf jika kurang jelas atau misalnya ada kesalahan-kesalahan teknis, karena saya juga mungkin masih belajar. Tapi ini untuk info-info teman-teman aja yang mungkin masih bingung pengerjaan di praktik 1 itu seperti apa. Lanjut nanti akan dilanjut dengan teman saya untuk praktik 2-nya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya yaitu materi untuk fungsi string left, mid, dan right. Oke, untuk langkah pertama kita akan mengcopy paste data yang akan kita gunakan. Dan dilanjutkan dengan pembuatan tabel. Lalu diketik namanya toko buku infotainment. Selanjutnya daftar harga buku. Oke, kemudian kita berikan keterangan seperti nomor, kode, penerbit, tahun, jenis buku, harga asal, diskon, dan harga baru. Mendingan untuk kode copy paste aja karena itu dari soal PDF. Kemudian untuk mencari penerbit gunakan rumus if left B4, yaitu kolom yang akan dicari 2 adalah karakter yang ingin kita ambil sama dengan AL dan sama dengan keterangannya Airlangga. Begitupun sampai akhir ya teman-teman. Setelah jadi langsung di drag ke bawah dan semua kolom terisi. Oke, lanjut ke menentukan tahun. Rumusnya adalah sama dengan mid buka kurung kolom yang akan kita cari B4, lalu angka kelima sebanyak 4 karakter, kemudian ketemulah 1987, kemudian kita drag ke bawah. Oke, terisi semua untuk tabel tahun. Kemudian untuk jenis buku
Jenis buku rumusnya adalah sama dengan if mid B4, yaitu kolom yang ingin kita cari. 4 adalah karakter keempat, dan 1 adalah banyaknya karakter yang akan kita ambil, dan keterangannya adalah si jenis buku tersebut, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, dan seterusnya. Kemudian jika sudah, klik dan drag ke bawah rumusnya dan terisi semua. Oke, selanjutnya harga asal. Harga asal itu rumusnya adalah Nah, rumusnya adalah if sama dengan right. B4 adalah kolom yang ingin kita cari, dan 1 adalah banyaknya karakter yang ingin kita ambil. Kemudian sesuaikan dengan asal tabelnya ya. Nah, kemudian ketemulah harganya. Oke, drag ke bawah dan lanjut kita ke diskon. Untuk keterangan di sini 10%, 15%, dan 20% merupakan yang sudah disesuaikan di soal ya teman-teman. Jadi sesuai permintaan yang ada di soal. Oke, tadi rumusnya if sama dengan C4 Airlangga F4 dikali 10%. Dan kita drag ke bawah. Kemudian hasilnya seperti yang ada di layar. Kemudian yang paling terakhir adalah harga baru. Rumusnya adalah F4 dikurangi G4. Ketemulah harga barunya. Dan kita drag ke bawah, dan ini hasil akhirnya. Oke. Dan voila, kita sudah selesai untuk mengerjakan. Oke, sekarang di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fungsi string antar sheet pada Excel. Jadi kita langsung aja pada tugas praktiknya. Oke, yang pertama-tama kita harus langkah awal kita disuruh bikin 3 sheet dengan udah pasti data yang berbeda-beda. Yang pertama kita buat pada sheet 1 kita buat tugas praktik. Namakan saja tugas praktik untuk membuat template-template yang akan kita gunakan untuk memasukkan rumus-rumus. Nah, seperti ini untuk template atau tabel-tabelnya sudah lengkap semuanya sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, yang pada sheet kedua kita bikin sheet gaji untuk data gaji. Nah, di sini juga saya sudah buat sheet gaji. Di sini ada kode divisi, nama divisi, gaji pokok, tunjangan, dan uang per hari. Nah, ini juga untuk kita bisa sebut ini sebagai tabel bantu juga. Lalu yang ketiga, sheet ketiga kita buat data potongan jabatan sesuai dengan divisi. Lanjut kita ke petunjuk pengerjaannya, mengisi kolom atau data potongan jabatan. Kita lihat lagi petunjuknya, yaitu diisi berdasarkan kode divisi dengan membaca tabel pada sheet potongan jabatan dan dikalikan dengan total gaji potong. Oke. Kita nanti akan ambil data dari potongan jabatan. Nah, di sini berbeda dengan gaji. Kita akan menggunakan rumus lookup karena kita akan mengambil data yang horizontal dari kiri ke kanan. Langsung aja. Setelah itu kita akan kalikan dengan total gaji kotor yang sudah kita hitung sebelumnya. Langsung kita hitung saja. Langsung aja kita masukkan rumusnya lookup. Lalu kita ambil kode divisi, koma untuk melanjutkan rumus. Lalu kita ke sheet potongan jabatan, kita tarik sel untuk mengambil rumus atau mengambil data dari divisi sampai 2% di ujung kanan bawah. Lalu kita koma, kita kasih angka 2. Kenapa? Karena kita akan mengambil dari potongan jabatan ini. Jadi kita hitungnya dari atas ke bawah. Karena kan untuk datanya dari AKT ke PEM itu dari kiri ke kanan. Jadi kita ambil kolomnya dari atas ke bawah, tapi datanya dari kiri ke kanan. Kita tulis angka 2 untuk potongan jabatan. Lalu kita kasih 0, kita tutup, dan kita kalikan dengan gaji kotor yang sudah kita hitung sebelumnya. Gaji kotor di sini. Lalu kita hitung. Nah, di sini ya teman-teman, sudah semuanya sama. Sudah kita kalikan dengan total gaji kotor yang sebelumnya kita udah isi. Kita enter. Lalu untuk copy ke bawah, karena kita ambil datanya sama,
data yang sama, maka kita perlu banget untuk mengunci pakai F4. Oke, lalu kita copy aja langsung ke bawah. Nah, kita pakai autosave. Selesai. Sudah selesai. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengisi data gaji bersih. Kita lihat lagi petunjuknya. Gaji bersih diisi dengan mengurangi gaji kotor dengan potongan jabatan. Oke. Nanti kita berarti ini gampang aja, sama dengan gaji kotor, total gaji kotor dikurangi dengan potongan jabatan yang barusan banget kita hitung. Langsung di enter. Nah, sudah langsung ketahuan. Kita langsung tarik garis. Gak perlu dikunci karena kita mengambil datanya yang berbeda-beda dari sel yang berbeda. Langsung aja kita zoom untuk menjumlahkan semuanya dan enter. Oke, lanjut untuk mengisi keterangan. Kita lihat lagi petunjuknya. Keterangan di sini diisi dengan menggunakan fungsi if, di mana jika gaji bersih sama dengan 5 juta, itu masuknya UMR. Jika tidak, itu termasuk tidak UMR. Jadi kita menggunakan rumus if ya teman-teman. Langsung aja kita pakai if. Lalu kita klik aja gaji bersihnya. Ini tuh karena kita mau menentukan ini di atas atau di bawah 5 juta. Karena kalau di bawah 5 juta itu termasuk tidak UMR, kalau sama dengan atau lebih itu termasuknya UMR. Jadi kita klik gaji bersihnya tadi, lalu kita kasih data lebih besar dari, kita tulis 5 juta, lalu koma, kita kasih kutip UMR, kutip tutup, koma lagi, dan tidak UMR. Ketik lagi, jangan lupa, dan tutup kurung. Lalu kita bisa enter aja. Nah, ini termasuk UMR karena di atas 5 juta. Nah, kita bisa menggunakan menentukan data tersebut dari rumus juga, rumus if yang sudah saya berikan ini. Lalu kita bisa tarik aja langsung ke bawah untuk mengcopy. Nah, semuanya termasuk UMR, benar atau enggak? Betul, karena semuanya gaji bersihnya dari Rinaldi, Hendarto, Alfianda, dan Dimas, gaji bersihnya di atas 5 juta, jadi termasuknya masuk UMR. Langsung oke, selanjutnya kita akan mengisi untuk jumlah UMR dan jumlah tidak UMR-nya ada berapa. Nah, di sini kan jumlah UMR-nya berapa, jumlah tidak UMR-nya berapa. Jadi di sini kita menggunakan rumus countif, yaitu rumus ini berfungsi untuk menjumlahkan atau menghitung data dalam base huruf ya, bukan angka. Jadi kita pakainya countif. Soalnya countif karena UMR adalah data berbasis huruf, maka kita pakainya countif. Langsung aja countif, kita tarik datanya yang mau kita analis, termasuk UMR atau tidak, lalu kita kasih koma. Langsung aja kita kasih kutip UMR karena kita akan mengisi berapa banyak jumlah yang UMR. Kutip UMR, tutup kutip lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini langsung ketahuan benarkah ada 4? Benar, 1, 2, 3, 4. Karena ini datanya dikit, jadi kita gampang untuk memastikannya. Jadi kalau misalnya untuk data yang banyak banget, kita bisa pakai rumus countif untuk menghitung data yang berbasis huruf seperti ini. Lalu ini juga sama, pakai countif. Lalu kita tarik sel, koma, kita kasih kutip, kita kasih keterangan tidak UMR karena kita mencari berapa banyak jumlah yang tidak UMR. Lalu kita tutup kurung lagi dan nah, ini sudah selesai, sudah sesuai semuanya udah terisi dengan rumus.
Nah, mungkin begitu saja untuk tugas praktik yang kedua ini. Sudah selesai semuanya sesuai dengan rumus dan petunjuk yang diberitahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jungfoni dari kelompok 5 ingin menjelaskan Fordis 8 tentang fungsi string antar sheet. Di sini kita sudah ada satu file yang berisi 4 sheet. Sheet pertama ini ada tugas praktik yang akan kita kerjakan. Sheet kedua ada data harga dasar. Sheet 3 ada data tarif tambahan. Dan sheet 5-nya ada lembar kerja yang akan diisi dengan rumus-rumus yang sudah kita kerjakan. Yang pertama ini, kita dari laporan penjualan pakaian, kita diminta untuk mencari kode JP, yaitu satu karakter kiri dari kode barang. Yang mana di sini kita akan menggunakan rumus left. Kita klik datanya, lalu kita pilih mau ambil berapa karakter. Di sini karena dimintanya hanya satu karakter, kita pilih satu. Enter. Dari sini kita sudah dapat kode S dari SWO. Lalu kita drag ke bawah. Dan kita sudah selesai untuk mencari kode JP. Selanjutnya kita akan mencari kode JK, yang dimana kode JK itu adalah 2 karakter kanan dari kode barang. Berarti kita harus menggunakan rumus right. Kita klik data yang ingin kita cari. Karena dimintanya 2 karakter, jadi kita tambahkan angka 2. Enter. Kita drag lagi ke bawah supaya tidak mengulang rumusnya. Selanjutnya kita akan mencari jenis pakaian. Jenis pakaian ini bisa kita dapatkan dari kode dan kita cari di sheet kedua, yaitu harga dasar. Berarti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya. Kalau masih bingung, setelah kita klik VLOOKUP ini, kita akan dapat semacam contekan di bawah sini apa aja yang harus kita masukin. Setelah rumusnya VLOOKUP, kita harus mencari lookup value. Berarti kan kita mau cari ini, kita tambahin koma, terus kita ke harga dasar. Kita blok data yang ingin kita cari dengan menekan tombol F4. Kalau belum bisa keluar, kita pakai Fn dulu baru F4. Sampai ada tanda dolar di antara huruf dan angka. Setelah itu kita kembali lagi ke tugas praktik. Kita tambahkan koma. Kita cari. Ini yang mau kita cari kan jenis pakaian. Jenis pakaian ini ada di baris keberapa? 1, kode, 2, jenis pakaian, 3, harga dasar. Berarti kita cari yang kedua. Lalu kita false. Setelah itu selesai, tutup kurung, enter. Di sini kita udah tahu Indah pada barangnya SWO ini jenis pakaiannya itu sweater. Kita drag in ke bawah. Kita udah dapat semua tentang jenis pakaian. Selanjutnya adalah jenis kain. Sama, rumusnya masih sama. Cuma kita carinya datanya dari sheet ketiga, yaitu tarif tambahan. Dengan menggunakan kode 2 huruf dari karakter kanan. Berarti kita masukin rumusnya VLOOKUP. Setelah itu kita klik ini 2 karakter kanan kode barang, lalu kita ke tarif tambahan, isi tarif tambahan. Kita blok data yang mau kita cari seperti biasa, F4. Lalu kita tambahkan koma lagi. Jenis kainnya itu ada di baris kedua, berarti 1, 2, kita tambahkan angka 2, koma lagi, false, lalu tutup kurung, enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Kita sudah dapat tentang jenis kainnya. Lalu harga dasar. Harga dasar ini kita dapat dari sheet kedua di baris ketiga. Berarti kita pakai sama lagi VLOOKUP. Kita masukin rumusnya dulu, VLOOKUP.
kita ambil kode JP-nya, koma, kita ke harga dasar, kita blok semuanya, lalu kita ke F4. Harga dasar ini kan ada di baris ketiga, berarti kita masukin angka 3, koma, false, tutup kurung, enter. Kita udah dapat harga dasarnya, drag ke bawah. Selanjutnya tarif tambahan ada di sheet 3, kita lihat dulu pakai kodenya apa. Pakai kodenya itu dia 2 huruf, 2 karakter dari kanan, berarti kita pakai kode JK. Sama lagi rumusnya VLOOKUP, kita tambahkan dalam kurungnya, klik, lalu kita ke tarif tambahan, kita blok data yang ingin kita cari, lalu kita F4 untuk mengunci. Setelahnya tarif tambahannya ini ada di baris keberapa? Ada di baris ketiga, berarti kita masukkan angka 3, lalu false, tutup kurung, enter. Ini di sini datanya hasilnya masih Rp0 karena kita belum kalikan sama harga dasar. Harusnya kita kaliin dulu sama harga dasar. Dikali harga dasar, enter. Ketemulah 2.400, kita drag ke bawah. Lagi-lagi supaya nggak capek ngulang rumusnya. Selanjutnya harga pakaiannya itu berarti kita dapatkan dari harga dasar ditambah tarif tambahan. Rumusnya ini yang paling simpel karena tinggal harga dasar ditambah tarif tambahan, enter. Atau bisa juga kita pakai rumus sum. Lalu kita tarik datanya, tutup kurung, enter. Lalu kita drag ke bawah. Selesai. Kita sudah mengerjakan tugas praktik 1 menggunakan rumus VLOOKUP dan string antar sheet. Harga dasar data yang tadi, tarif tambahan juga data. Lalu selanjutnya lembar kerja kita isi dengan rumus-rumus yang sudah tadi kita dapatkan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.